Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Kali ini saya masih melanjutkan pokok bahasan mengenai non-current liabilities, khususnya berkaitan dengan wesel bayar jangka panjang. Ya, sahabat muda akuntansi, sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat muda akuntansi telah belajar non-current liabilities mengenai bonds payable. Ya, hakikatnya wesel bayar jangka panjang atau yang kita kenal dengan istilah notes payable itu memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan bonds payable. Ya, di antaranya adalah adanya pembayaran bunga, kemudian ada pembayaran cicilan pokok di akhir periode jatuh tempo. Demikian juga penjualan surat berharga tersebut akan berdampak pada harga yang dijual di atas nominal yang kita sebut dengan istilah premium ataupun harga di bawah nominal yang kita sebut dengan istilah diskonto. Maka konsekuensinya adalah di dalam notes payable juga nanti ada amortisasi diskon maupun amortisasi premium sebagaimana yang kita jumpai di dalam bonds payable. Untuk itu, sahabat muda akuntansi, kita akan melanjutkan pokok bahasan berkaitan dengan wesel bayar jangka panjang, khususnya saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana ketika wesel bayar jangka panjang itu diterbitkan dengan interest bearing notes, artinya ada persyaratan pembayaran bunga di sana, ataupun yang non interest bearing notes yang tidak ada bunga secara eksplisit dinyatakan di dalam notes payable tersebut. Nah, pertama di sini teman-teman semua ada sebuah ilustrasi menarik bahwasanya bagaimana seandainya ketentuan daripada notes payable itu mensyaratkan ya si penerbit wesel bayar itu harus membayar dengan cicilan yang tetap setiap periode ya. Ini berbeda dengan bonds payable ya. Kalau ini ada pembayaran cicilan tetap. Dan pembayaran cicilan tetap ini tentu saja nanti digunakan sebagian untuk membayar bunga, sebagian untuk mengurangi ya atau melunasi pokok dari pinjaman secara bertahap. Sebagai contoh, di sini sahabat muda bisa melihat PT Gravity misalkan meminjam dana ke bank sebesar 500 juta rupiah ya pada tanggal 31 Desember 2019 ya. Berupa notes payable ya. Dan ini mensyaratkan ada cicilan tetap selama 10 tahun. Nah, ini ada cicilan tetap yang besarannya sama selama 10 tahun. Cicilan tersebut dibayar setiap tanggal 31 Desember dan cicilan pertama dilakukan pada akhir tahun 2020. Diketahui bahwa tingkat suku bunga pasar adalah 10%. Dari sini kita bisa menghitung ya teman-teman semua berapa nilai cicilan pokok. Itu langkah pertama yang harus kita hitung adalah berapa cicilan pokok yang harus dibayar tiap akhir tahun. Ya. Di sini kita menggunakan rumus ataupun faktor perhitungan present value annuitas ya, yaitu dengan I-nya adalah 10% dan N 10 ya karena 10 tahun dan bunganya dibayar setiap tahun ya. Kita mendapatkan di tabel nanti present value annuitas sebesar 6,144 sekian. Di sini ini menjadi faktor penting buat membagi yang nilai pinjaman 500 juta rupiah sehingga kita mendapatkan angka 81,3 juta rupiah. Nah, angka 81,3 juta rupiah inilah yang dijadikan sebagai perhitungan untuk cicilan pokoknya ya, cicilan tetapnya setiap akhir tahun ya. Nah, ini cicilan tetapnya di mana di dalamnya ada kandungan untuk interest expense, ada untuk pengurangan pokok. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah interest expense di tahun pertama 31 Desember 2020 adalah tentu saja kita tinggal mengalihkan suku bunga pasar 10% kali 500.000 sama dengan 50.000. Kalau 50.000 buat interest expense, berarti sisa dari yang 81,37 ini adalah 31,37. Ini digunakan untuk membayar cicilan pokoknya. Sehingga di akhir tahun 31 Desember 2020, cicilan carrying amount daripada notes payable tidak lagi 500.000, tapi 500.000 dikurangi dengan 31,37, menghasilkan angka 468,627 juta ya. Nah, ini seterusnya akan dilakukan di periode berikutnya. Sebagai contoh, di akhir tahun 2021 ya, ini cicilan pokok tetap cicilan tetap 81,37 juta. Sebesar 46,86 juta ini digunakan untuk interest expense. Dari mana angka ini? Ya.
adalah dari suku bunga yang 10% ya dikalikan dengan carrying amount di akhir tahun sebelumnya yaitu 468 sehingga menghasilkan 46,86 juta. Nah, dari sini sisanya dari yang 81,37 ini maaf ini menghasilkan 34,5 sekian. Ini yang dijadikan sebagai pengurang pokok. Sehingga di akhir tahun 2021 menghasilkan carrying amount 434 sekian. Ya. Hal itu dilakukan terus sampai 10 kali. Sehingga di akhir tahun ke-10 carrying amount-nya menjadi 0. Berarti lunas. Ya, ini ya perbedaan wesel bayar jangka panjang dengan notes payable. Sehingga di sini ayat jurnal yang dibutuhkan sangat sederhana ya. Pertama adalah ayat jurnal ketika penerbitan wesel bayar, yaitu cash pada notes payable sebesar nilai nominalnya. Kemudian jurnal pembayaran tiap cicilan ya, cicilan pokok tiap akhir tahun ya. Kebetulan di sini diilustrasikan cicilan pertama adalah uang cashnya tetap yang dikeluarkan 81,37 juta, tapi di sini komposisi antara interest expense dan untuk cicilan pokok notes payable berbeda. Di tahun pertama 50 juta untuk interest expense dan sisanya 31,3 untuk cicilan pokok notes payable. Ini kalau ditanya cicilan yang kedua, cicilan yang ketiga, teman-teman bisa dengan menggunakan tabel ini. Gitu ya, Mas, Mbak. Nah, baik sahabat modal akuntansi, selanjutnya bagaimana kalau ternyata itu cicilan pokoknya, cicilan tetapnya ternyata lebih kecil dibandingkan dengan interest expense. Nah, dalam hal ini kita mengenal ada istilah amortisasi negatif. Jadi bukannya notes payable-nya semakin kecil, tapi notes payable-nya malah semakin besar. Kenapa? Karena ini tadi ya, ternyata cicilannya itu masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah beban bunga. Ya. Contoh di sini ada kasus yang sangat ekstrim ya. PT WOW pada tanggal 1 Januari 2019 dia membeli sebuah mesin seharga 55.000 US dollar dan sudah dibayar uang mukanya sebesar 5.000 dolar. Nah, sehingga sisanya yang kredit ini dia menerbitkan wesel bayar atau notes payable 2 tahun. Jadi yang kita perhitungkan sebagai notes payable hanya yang 50.000 saja ya untuk 2 tahun. Ketentuannya adalah suku bunga pasar 12% per tahun, sehingga kalau dihitung per triwulan ya, per triwulan artinya ya 3 bulan ya, berarti ada 4 kuartal ya, 4 triwulan, maka 3% karena 12% dibagi 4. Kemudian terms pembayarannya adalah selama 2 tahun itu seperti ini. Tahun pertamanya cicilannya 1.000 dulu ya, 1.000 dolar selama 4 kali ya, April, Juli, Oktober, dan Januari gitu ya. Ataupun 31 Desember gitu ya. Tahap kedua, cicilannya tetap bukan yang 1.000 tadi, tapi tinggal sisanya yang carrying amount tadi dibagi rata di seluruh kuartal atau di seluruh triwulan. Nah, ini tentu saja akan berbeda ya. Untuk yang tahun pertama, teman-teman bisa lihat di tabel yang pertama, kemudian tahun kedua, teman-teman bisa lihat di tabel yang kedua. Nah, sahabat muda akuntansi, kita lihat di tabel pertama ini karena pembayarannya hanya 1.000 per triwulan dengan tingkat suku bunga 3% ya, karena 12% bagi 4, maka 3% ini dikalikan carrying amount yang 50.000 menghasilkan interest expense 1.500 ya. Sehingga di sini masih ada sebenarnya sisa ya di sini ya. Dalam artian ini nggak ada yang buat pokoknya, justru malah nombok gitu ya. Karena yang dibayarkan cuma 1.000 sementara interest expense-nya itu 1.500. Sehingga 500 ini malah menjadi tambahan buat carrying amount-nya, bukan mengurangi jadi malah menambah. Ini yang kita sebut dengan amortisasi negatif ya. Di tahun kedua juga begitu. Ya, maaf di triwulan kedua juga demikian. Ini 3% dikalikan 50.500 menghasilkan angka 1.515. Sehingga selisihnya antara interest expense dengan cash yang dibayarkan adalah 515. Ini menjadi penambah buat carrying amount di akhir triwulan kedua. Demikian seterusnya, sehingga setelah 1 tahun carrying amount-nya alih-alih berkurang malah bertambah. Jadi 52.092. Nah, ini yang akan menjadi saldo di awal tahun kedua. Nah, namun demikian terms pembayarannya berbeda. Yang di tahun kedua ini tidak lagi 1.000 dolar per triwulan, tapi dibagi sama rata. Gimana caranya agar 52 itu bisa dibagi sama rata ke 4 triwulan atau 4 kuartal. Maka di sini menggunakan rumus present value annuity, N sama dengan 4 karena 4 periode, dan I-nya adalah 3% karena dia hanya 1 kuartal atau 1 triwulan. Sehingga menghasilkan
factoringnya adalah 3,7 sebagai faktor pembagi untuk 52.092, sehingga kita mendapatkan angka cicilan tetapnya harusnya 14.014. Nah ini ya teman-teman ya. Nah kalau udah ini enak ya, maka kita hitung interest expense-nya 3% kali 52, masih lebih kecil dibandingkan dengan cash pay-nya ya. Sisanya masih bisa buat mengurangi nilai pokoknya. Nah maka nilai pokoknya langsung berkurang di tahun pertama menjadi di akhir triwulan kedua menjadi 39, di akhir triwulan pertama tahun kedua menjadi 39.640 ya. Nanti demikian seterusnya ya teman-teman. Ini interest expense-nya tetap dihitung dari 3% kali 39.640, kemudian sisanya untuk pembayaran pokok dan seterusnya, sehingga di akhir tahun kedua notes payable-nya menjadi nilainya 0. Ya. Ini kalau ada amortisasi negatif. Nah, untuk melengkapi perhitungan tersebut, maka kita bisa mencatat di tiap tahapan itu. Pertama, ketika memperoleh mesin 1 Januari 2019, kita mendebit mesin 51.000, cash-nya 1.000, dan notes payable adalah 50.000. Ya. Ya. Kemudian di 1 April pembayaran bunga yang pertama adalah 1.500, teman-teman ya. Notes payable-nya waktu itu justru malah nambah ya, nambah 500. Cash-nya yang bisa kita bayar hanya 1.000 ya. Sehingga notes payable-nya malah bertambah 500. Demikian juga seterusnya sampai triwulan-triwulan berikutnya. Akhirnya di akhir tahun atau di awal tahun 2021 ini kita membayar 14.41 14 sehingga notes payable sampai habis, nanti yang terakhirnya 13.606 ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita jumpai ya teman-teman ya. Dan terakhir teman-teman, bagaimana kalau wesel bayar jangka panjang itu diterbitkan tanpa interest yang eksplisit, yang kita nyebutnya adalah zero interest notes payable ya. Maka di sini kita perlu perhatikan notes diterbitkan secara diskon pasti ya, karena lebih kecil dari nilai pokok. Bunganya pasti 0%, tidak ada pembayaran bunga secara periodik. Artinya kalau nggak ada pembayaran bunga berarti nggak ada amortisasi diskon juga. Namun demikian harus membayar pokok pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, sini ada ilustrasi menarik. PT Sportivitas pada awal Januari 2020 menerbitkan notes payable yang face value-nya adalah 200 juta. Jangka waktu 3 tahun, bunganya 8%. Suku bunga implisit untuk menghitung harga notes payable adalah juga 8%. Makanya nggak ada diskon, nggak ada premium di sana ya. Seolah-olah ini nggak ada diskon atau premium. Padahal kalau kita ngitung di sini, teman-teman ya, harga jual notesnya berapa? Persen value pokoknya adalah 200 juta dikalikan 0,793 ya. Kita cari di present value yang apa namanya sekali bayar ya, yang sekali jatuh temponya 3 tahun dengan 8%, maka menghasilkan angka 0,793. Sehingga menghasilkan angka notes payable yang diterima 158.766 sekian. Ini yang diakui di Januari 2020. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana di akhir tahun pertama? Maka kita dapati di sini interest expense-nya adalah 12 juta sekian ya. Loh, katanya nggak ada interest, Pak. Iya, nggak ada interest yang dibayar. Ini hanya interest yang akrunya ya. 8% kali 158 ketemunya 12 ini. Sekaligus interest expense ini untuk mengamortisasi diskonnya. Nah, kan gitu ya. Nah, akan bertambah. Nah, di tahun kedua juga gitu ya. 8% kali 171, sekian menghasilkan 13,7 sekian ya. Sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk amortisasi diskon. Ya, sampai akhirnya di akhir tahun ketiga itu nilai atau carrying amount dari notes menjadi 200 juta, kembali ke nilai face value. Nah, ini mudah sekali ya teman-teman ya jurnalnya. Ketika penerbitan notes payable, cash pada notes payable sebesar 158 ini ya, karena yang diterima ini ya. Kemudian di akhir tahun pertama interest expense pada notes payable ya, karena dia langsung menambah notes payable lagi ya. Tahun kedua juga begitu, interest expense pada notes payable, tahun ketiga juga gitu. Lalu kita tutup notes payable-nya. Nah, ini sebenarnya bukan 158 ini ya. Mohon maaf, tapi 200 juta. Kan yang dibayar memang 200 juta. Gitu ya. Ini 200 juta. Nah, seolah-olah memang tidak ada bunga karena memang kita tidak bayar bunga, tapi secara implisit sebenarnya kita tetap membayar sesuatu yang besar ya untuk imbalan buat
pemegang notes payable ya, karena kita tadi hanya terima 158, tapi di jatuh tempo kita bayarnya 200 juta ya. Demikian sahabat muda akuntansi penjelasan mengenai wholesale PR jangka panjang. Sampai jumpa di serial edukasi akuntansi berikutnya. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.